aku Devi. Kali ini aku mau cerita tentang cerita pas waktu SMP. Waktu aku sama keluarga masih ngontrak di sekitar Jalan Magelang. Aku dari kecil sampai sekarang tinggal di Jogja. Tapi orang tua sempat beberapa kali pindah tempat tinggal karena belum punya rumah kan waktu itu. Waktu itu aku masih kelas 1 SMP. Rumah ini terletak di pemukiman padat. Sampai-sampai teras rumahku kadang dipakai buat akses jalan orang-orang yang tinggal di belakang rumah. Karena jalan lain itu memutar jauh. Termasuk wilayah yang rame gitulah simpelnya. Tetangga lain juga berdekatan. Jadi kesan angker tuh sama sekali gak ada waktu pertama kali datang. Aku kasih sedikit gambaran rumah ini ya. Rumah ini tuh sederhana. Zaman dulu setahun cuma bayar 2,5 juta. Termasuk murah banget lah untuk kawasan kota. Cat rumah warna biru muda, pintu dan jendela khas style 90-an gitu, tahu kan? Model jendela lipat yang bisa ditarik gitu loh. Lalu samping kiri rumah itu ada pohon rambutan besar. Dan samping kanan ada beberapa pohon sengon. Jadi tetangga yang tinggal di belakang rumah pasti ngelewatin pohon rambutan kalau mereka mau lewat terasku. Jadi di belakang rumah itu ada beberapa rumah lagi gitu, sekitar 5 rumah. Mereka kadang lewat depan rumahku daripada muter. Nah, rumah ini tuh ada 2 kamar tidur, dapur, dan 1 kamar mandi. Ada ruang luas di depan kamar. Kami manfaatin buat ruang keluarga dan disekat pakai lemari besar gitu. Sampingnya buat sholat, musola mini gitulah. Kamar mandi dan dapur berdekatan. Dapurnya luas banget. Kamar mandinya bisa dibilang sederhana sih. Lantainya masih lantai di semen gitu, belum dipasang keramik sama sekali. Bak mandinya model portable juga, bukan permanen. Dindingnya juga masih batako. Sepertinya kamar mandi ini belum sepenuhnya tuntas dibangun, tapi ya udahlah ya. 2,5 juta setahun masa mau protes. Pertama kali datang langsung kepikiran sama kamar mandinya sih. Entah kenapa ada bagian kamar mandi yang ditutup triplek. Seperti ada ruangan lain yang gak boleh dipakai. Aku bisa mikir ada ruangan lain karena tripleknya tuh gak nutup sampai atas. Dan kelihatan sebelah kamar mandi masih ada ruangan kosong. Waktu itu mikirnya rumah ini murah banget, ya udahlah ya. Udah luas lagi. Misal pun ditutup ya udah kebijakan yang punya. Beberapa hari tinggal di rumah itu yang kurasain kalau malam sepi banget. Seperti banyak orang yang sengaja gak keluar rumah kalau malam. Padahal wilayah rumah ini termasuk kota loh. Sampai pada suatu hari ayah dan ibuku udah pada tidur. Sekitar pukul 11 malam aku masih asik dengerin radio. Padahal besok pagi-pagi banget harus berangkat sekolah. Wih, udah jam segini aja batinku waktu itu. Lalu spontan aku matiin radionya, siap-siap mapan bobo. Baru mencoba buat merem, tiba-tiba krek. Kayak ada orang yang lagi garuk-garuk triplek. Hah? Seketika waktu itu aku gak jadi merem dong. Langsung mikirnya pasti triplek di kamar mandi. Memang arah suaranya dari sana. Waktu itu aku jujur orangnya gak sepenakut sekarang. Jadi demi memastikan suara itu aku keluar kamar. Melangkah ke arah pintu dapur dan kamar mandi. Lalu suara itu sekejap berhenti. Sama sekali udah gak ada. Mikirnya waktu itu ya udah deh, mungkin tikus. Ingat gak sama jendela lipat yang bisa ditarik buka tutup? Yang waktu awal-awal aku cerita rumah ini tuh ada jendelanya yang model kayak gitu. Pas mau balik kamar, jendela itu tuh seolah kayak diketuk dari luar. Normalnya mengetuk itu kan biasa genggam ya tangannya. Jadi suaranya tuh bulet gitu. Tapi ini enggak, nyaring. Hampir kayak suara ngetuknya pakai ujung kuku. Jendela lipat tadi ada yang narik, grek. Terlihat jelas dengan mata kepalaku sendiri. Jendela itu buka tutup sendiri.
Seberani-beraninya aku waktu itu, lari juga dong kalau lihat kayak gitu. Langsung deh, selimutan ketakutan. Esok harinya aku langsung cerita sama ibuku. Ternyata beliau juga pernah melihat keanehan di rumah ini. Jadi ceritanya, ibuku waktu itu mau sholat tahajud, sekitar jam 3 dini hari. Bangun, wudhu dong di kamar mandi. Gak ada apa-apa nih, alhamdulillah. Sampai pas waktu balik dari arah kamar mandi, habis wudhu menuju ke musola di ruang keluarga, ibuku melihat dengan jelas ada orang pakai mukena putih lagi sholat membelakangi beliau. Waktu itu dikira aku yang lagi sholat, postur tubuhnya gak terlalu tinggi, mirip sama aku katanya. Pas nengok di celah pintu kamarku, ternyata kata ibu aku masih tidur. Beliau kaget, nengok ke arah musola lagi. Sosok itu hilang. Karena udah wudhu dan niat sholat, beliau lanjut tanpa menghiraukan. Setelah kejadian itu, kami tinggal di rumah tanpa banyak gangguan. Beberapa cuma dengar suara garuk-garuk triplek lagi di arah kamar mandi. Sampai suatu ketika, masuk bulan kedua kalau nggak salah. Ceritanya aku punya teman baru nih, namanya Sri, panggil aja. Jadi Sri ini sering main nongkrong di teras rumah. Kebetulan ada kursi kayu kecil muat buat 2-3 orang gitu. "Weh, ada Sri, ayo sini nongkrong Sri," ajak aku waktu itu. Kami ngobrol dari A sampai Z. Haus dong. Aku inisiatif bikin minuman buat Sri. "Tak bikinin teh hangat Sri, bentar ya," kataku. Dari dapur aku dengar Sri malah lari ke arah kebun samping rumah yang ada pohon rambutannya. "Loh Sri, tak bikinin minum malah minggat." Tiba-tiba dari arah kebun samping rumah, Sri berteriak manggil aku. 2 gelas teh hangat ku tinggal, aku lari keluar rumah. Aku lihat Sri jalan ke arahku sambil terengah-engah. Aku tanya, "Ngopo Sri, ada apa?" "Aduh, aku tak pulang sih yo. Sesuk wae tak ceritani. Besok aja tak ceritani," kata Sri. Keesokan harinya aku ketemu Sri pulang sekolah. Sri cerita semua apa yang semalam dialami. Katanya pas aku masuk rumah bikin minum, Sri duduk di teras menghadap tembok sambil mainan HP. Bagian ekor mata Sri otomatis tetap bisa lihat sedikit ke arah kebun pohon rambutan kan, kebun samping rumah yang kalau malam memang biasa gelap. Penerangan cuma dari arah rumah warga aja. Sekilas Sri melihat sosok putih berdiri di antara tembok samping rumah, seperti sedang mengintip. Pas Sri nengok, sosok itu sembunyi di balik tembok. Berkali-kali Sri digoda sosok itu, seolah ngajakin main. Sri ini termasuk orang yang berani pol. Disamperinlah sosok itu. Sri berjalan ke arah kebun, sampai di pohon rambutan ada suara, "Culi, culi, culi." Sri menengok ke arah pohon rambutan tepat suara itu berasal. Tepat di atas Sri, di ranting pohon rambutan yang kecil, duduk sosok jumping candy. Sosok itu menggoyang-goyangkan badannya sambil berkata culi, culi, dan culi. Dengerin Sri cerita aku berkeringat dingin sampai gak mau ngomong apa-apa lagi. Sri bilang tetangga belakang rumah yang sering lewat situ juga pernah dilihatin sosok ini. Makanya orang sini tuh kalau malam gak berani lewat terasmu katanya. Setelah kejadian itu, kami gak pernah lagi nongkrong malam-malam di depan rumah. Ya baiknya gitu ya. Pada suatu hari pulang sekolah, kedengeran suara orang lagi nyapu pakai sapu lidi. Kusamperinlah waktu itu. Ternyata ayahku. Dan kalian tahu, triplek di kamar mandi dibuka sama ayahku. Tepat tebakanku. Ada ruangan lain di sebelah kamar mandi itu.
Ada kamar mandi lain yang lebih bagus, berkeramik, dan ada bak permanennya. Di balik triplek itu ternyata ada 2 kamar mandi sekaligus. Yang satu seperti bilik kecil berkeramik dan ada kloset duduknya, dan yang satu lebih besar dan ada bak mandi permanen, tapi gak ada klosetnya. Terbesit pikiran aneh banget, padahal ada kamar mandi bagus. Kenapa malah ditutup? Malah lebih memilih bangun tempat baru, kamar mandi baru yang menutup kamar mandi yang bagus itu. Kata ayahku, beliau udah minta izin membuka triplek itu. Karena memang waktu itu kami butuh ruang buat dijadiin jemuran, kata pemilik rumah boleh. Dengan satu syarat, kamar mandi tetap gak boleh dipakai. Cuma buat ruang jemur pakaian aja. Ayahku waktu itu lagi seneng-senengnya ngerawat tanaman kayak puring, gelombang cinta, dan lain-lain. Karena ruangan sebelah kamar mandi itu ada bagian yang pakai asbes transparan. Jadi cocok buat naruh tanaman di situ karena matahari masih bisa masuk. Suatu hari ayahku pas libur kerjanya. Dari pagi sampai sore beliau sibuk mencakok tanaman kesayangannya itu di ruangan itu. Gak kerasa waktu itu udah petang. Ayahku bermaksud buat istirahat, lanjut besok lagi. Setelah makan dan lain-lain, beliau baru sadar kalau HP-nya itu ketinggalan di ruang jemuran. Baliklah dia ke ruangan itu. Pas jalan menuju ruang jemuran, ayahku dikagetkan dengan sosok perempuan lagi jongkok di sekitar tanaman ayahku. Sosok itu jongkok sambil meringis, menatap ayahku. Matanya melotot lebar. Seketika ayahku istighfar dan tetap tenang, walaupun barusan dilihatin sosok yang gak pernah ia lihat sebelumnya. Keesokan harinya ayahku memutuskan tutup kembali ruangan itu dengan triplek dan memindah semua tanamannya. Alhasil semua jemuran kami juga dipindah ke ruang tengah. Karena ayahku gak mau sosok itu nantinya malah mengganggu kami. Tiap malam kami masih sering mendengar suara orang garuk-garuk triplek. Mungkin sosok yang dilihat ayah, gak ada yang tahu. Alhamdulillah kami udah gak tinggal di rumah itu. Setelah bertahun-tahun tinggal di sana, pas banget aku lulus SMP, kami memutuskan pindah serumah dengan nenek karena nenek gak ada yang jagain. Entahlah, rumah itu sekarang jadi apa. Terakhir mendengar kabar kalau sekarang rumah itu jadi bagus, bertingkat. Beda jauh sama pas aku tinggal di sana. Ada satu cerita lagi pas kami berkemas mau pindah. Kami dimintain tolong sama yang punya rumah bahwa kalau mau ditinggal, jangan lupa lampu di seluruh ruangan diganti dengan lampu bohlam warna kuning. Beres kemas barang dan angkut di mobil, digantilah semua lampu putih dengan lampu bohlam kecil di setiap ruangan. Tak terkecuali kamar mandi. Beres ganti bohlam, kami keluar rumah dan bermaksud mengunci pintu utama. Tiba-tiba kami bertiga merasakan angin kencang masuk ke rumah itu dari arah belakang kami. Masuk lagi berulang-ulang sampai bayangan hitam masuk dari arah belakang kami. Lalu masuk lagi dari arah pintu belakang, yaitu pintu kamar mandi dan dapur. Berkali-kali bayangan hitam masuk rumah itu, seolah merayakan kepergian kami. Kami bengong. Ayah dan ibu istighfar berkali-kali sambil mengunci pintu rumah itu. Akhirnya kami pergi meninggalkan rumah itu. Kunci kami titipkan di rumah Sri. Entah kenapa lega sekali rasanya. Dengar-dengar cerita ada tukang sate keliling di depan rumah itu. Sering ada yang duduk di lincah teras rumah sambil merokok. Sosoknya katanya seperti ayahku, laki-laki tinggi, rambut cepak. Namun karena gelap, tukang sate itu cuma bisa melihat siluet aja. Pas tepat sampai depan rumah mau nawarin, "Pak, sate pak." Makin lama makin dilihatin, sosok itu malah hilang. Yang aneh, rokoknya masih melayang.
Entahlah, sampai sekarang masih heran. Rumah itu penuh rahasia. Sampai kami gak mau berspekulasi dan gak mau tahu. Alhamdulillah deh udah gak di sana. Ya namanya kita hidup berdampingan. Yang penting kita tetap selalu berdoa kepada Tuhan agar langkah kita selalu dilindungi. Walaupun pindah-pindah rumah, semoga rumahnya aman dan nyaman. Ingat gak sama Rumah Tak Kasat Mata? Sama Rumah Eyang? 2 cerita horor yang viral. Semua ada di Jalan Magelang loh.